Saat ini, Yuki sedang berada di atas menara tower. Yuki kecil sadar kalau ia selalu dibenci oleh keluarganya, dan jika saja ia menghilang, pasti semuanya akan kembali normal. Tapi itu semua hanyalah mimpi, karena saat ini Yuki sedang tidur dan dibangunkan oleh ibu dan kakaknya yang tampak panik mengetahui Yuki yang bermimpi buruk. Yuki bangun dan kembali menyadari kalau ia kembali tidur bersama kakak dan ibunya. Yuki tak tahu yang mana yang benar dan salah, karena kakaknya yang dulu membenci Yuki kini mengatakan kalau ia mencintai Yuki. Yuki yang bingung pun berkata ke ibunya dan mengajaknya untuk pergi berkencan. Dan saat ini mereka sedang pergi ke suatu tempat. Oka tak menyangka anaknya Yuki mengajaknya pergi bersama, dan juga merupakan dosa besar bagi Oka karena ia tak pernah mengajak Yuki pergi kemanapun sebelumnya, dan karena dirinya juga kejadian itu bisa terjadi. Oka tak pernah menyangka kalau dalam pikiran Yuki ada pilihan untuk mengakhiri hidupnya, dan benar-benar membuat Oka sangat ketakutan, dimana sekarang mereka berada di lantai teratas Skytree Tower. Oka merasa senang bisa datang kemari bersama Yuki. Yuki meminta maaf karena mengajaknya tiba-tiba, tapi mengetahui itu membuat Oka malah merasa senang, apalagi mereka sedang berkencan sekarang. Yuki selalu berpikir ibunya tak menyukai dirinya, karena waktu itu ibu Yuki tak pernah membela dan membuang Yuki. Oka menjadi panik dan berkata kalau itu tidaklah benar. Yuki mengira selama ini ia hanya menjadi pengganggu di keluarga mereka, dan berpikir kalau Yuri sangat membencinya, dan bertanya ke Oka apakah sebaiknya Yuki menghilang saja dari dunia ini. Mendengar itu membuat pikiran Oka menjadi kosong. Tampak kegelapan datang ke pikirannya mengetahui mata Yuki yang kembali seperti orang mati. Padahal dulu Yuki tampak begitu ceria seperti anak pada umumnya. Yuki berkata kalau sejak dulu ia selalu ingin bersama ibu, tapi ibu selalu sibuk. Karena itulah Yuki bermain bersama kakaknya. Tapi pada akhirnya Yuki juga ditolak oleh kakaknya sendiri dan merasa ia tak punya tempat lagi di keluarga ini. Karena itulah Yuki mencoba untuk menghilang dari dunia ini, dan jika itu keinginan mereka, maka Yuki akan menurutinya. Tapi sekarang Yuki heran, mengapa sekarang mereka berkata kalau mereka membutuhkan Yuki? Mengapa mereka melindungi Yuki? Yuki sendiri dari awal ingin hidup bersama keluarganya. Mendengar itu membuat Oka menangis, menyadari kesalahannya di hari itu, di mana Yuki dibawa oleh adiknya Seka. Yang bisa Oka lakukan hanyalah terdiam dan tak melakukan apa-apa. Oka merasa tak percaya diri sebagai orang tua, dan merasa jika Yuki tetap bersama mereka hanya akan membuat Yuki sedih, di mana sosok jahat dalam diri Oka berkata kalau itu wajar saja, mengingat semua ini adalah kesalahan Oka yang mencampakkan mereka berdua. Oka menyangkal dan tak pernah mencampakkan kedua anaknya, meskipun terdengar seperti sebuah alasan, tapi Oka baru menyadarinya sekarang. Dan saat ini Oka sedang menghadapi putranya secara langsung dan harus memutuskan semuanya di sini, atau tak akan ada kesempatan lainnya lagi. Dulu Yuki adalah anak yang ceria yang gampang tersenyum, tapi kini senyuman itu hilang karena Oka, dan Oka tak boleh kehilangan Yuki lagi, di mana Oka dibuat kaget melihat Yuki yang ada di hadapannya tersenyum. Yuki berkata untuk tenang saja karena ia sudah menyadari semuanya. Yuki datang kemari untuk berubah. Oka tak percaya bisa melihat anaknya tersenyum lagi seperti dulu dan menangis. Yuki berkata ia ingin membicarakan sesuatu yang penting, dan berkata kalau Yuki saat ini bukanlah Yuki yang sebenarnya, di mana setelah itu Yuki pun langsung pergi ke rumah bibinya yaitu Seka, dan Seka menyambut kedatangan Yuki. Yuki pun masuk ke dalam dan berkata ia ingin menanyakan sesuatu ke Seka. Yuki bertanya pasti Seka lah yang membuat Yuki seperti ini sekarang. Seka kaget tak percaya. Yuki akhirnya sadar soal itu, di mana pada awalnya Yuki mulai terlibat dengan Seka sejak kejadian itu. Seka begitu marah dengan kakaknya yang tak becus membesarkan Yuki, dan berkata lebih baik dirinya saja yang membesarkan Yuki mulai dari sekarang. Yuki saat itu hanya bisa terdiam melihat ibu dan bibinya bertengkar, dan akhirnya Seka membawa Yuki pergi dari rumahnya. Yuki saat itu melihat mata ibunya tak terlihat berusaha menahan dirinya pergi, dan berpikir apakah ibunya merasa senang Yuki tak lagi di sini. Perasaan itu semakin membesar setelah ia ditolak oleh kakaknya. Sekarang ibunya tak membutuhkan Yuki, jadi Yuki merasa tak ada gunanya untuk hidup. Tapi saat itulah Seka hadir menyelamatkan Yuki. Yuki berkata saat ia melihat album foto lamanya, ia menyadari sesuatu, bahwa ia sudah kehilangan emosinya. Yuki mulai meragukan dirinya sendiri karena ia merasa ada sebuah batasan yang tertanam dalam dirinya. Yuki sadar hanya ada satu orang yang bisa melakukan itu, dan itu adalah Seka. Seka bertanya apakah Yuki ingat ketika mereka pergi ke Skytree Tower dulu. Saat itu ketika Seka melihat Yuki, Seka berpikir kalau seperti ini terus Yuki akan hancur dan mengabaikan dirinya sendiri. Seka sangat takut Yuki memutuskan untuk bunuh diri. Seka sangat ketakutan ketika kecelakaan itu terjadi, dan itu sangat beruntung karena Yuki masih bisa diselamatkan. Tapi bagaimana jika itu terjadi lagi? Bagaimana jika Yuki kali ini tak bisa diselamatkan? Yuki mengerti, karena itulah Seka
Seka menghipnotis Yuki. Tapi Seka tak melakukan hal sebesar itu dan hanya memberikan sedikit mantra ke Yuki. Yuki tak mengerti apa maksudnya itu, di mana Seka mengucapkan sebuah sugesti agar Yuki tak berusaha untuk bunuh diri ataupun menghilang, seperti memasang semacam pola pikir dalam diri Yuki. Sejak dulu Yuki selalu berpikir kalau dirinya bukanlah orang yang dibutuhkan. Jadi Seka membimbing Yuki untuk menegaskan bahwa Yuki adalah Kokonoe Yukito. Dan ketika Yuki berkata kalau aku adalah Kokonoe Yukito, akan mereset pemikiran Yuki yang mencoba menghilang atau semacamnya. Yuki menyadari kalau ia selalu mengulang kata-kata itu. Seka sadar kalau masalah semacam ini dapat diselesaikan dari awal. Andai saja saat itu Oka berkata ia menyayangi Yuki, pasti akan terselesaikan. Padahal itu hanyalah mantra yang sederhana, tapi itu menjadi sesuatu yang spesial bagi Yuki, karena Yuki itu selalu sial jika berkaitan dengan perempuan. Setelah Yuki sering mengucapkan mantra itu, banyak kejadian yang membuat Yuki semakin terluka. Dan puncaknya ketika Yuki masih di SMP, dan semakin Yuki mengucap mantra itu, justru mantra itu semakin kuat. Yuki sadar kalau selama ini ia bukanlah orang dengan mental yang baja, tapi karena ia merasa tak terluka, ia menjadi rusak. Agar Yuki bisa mempunyai mental baja, ia harus tak terluka, tapi ia akan menjadi semakin hancur dan rusak. Tapi tanpa itu sudah pasti Yuki akan menyerah pada hidupnya. Menurut Seka memang benar Yuki tak terluka, tapi perlahan Yuki semakin hancur hingga di titik di mana Seka tak dapat melakukan apapun lagi. Yuki bertanya bagaimana dengan ibu dan kakaknya, tapi Seka sendiri tak tahan melihat mereka berdua yang selalu bersama Yuki. Lagi-lagi Yuki menyadari dan melihat Seka yang menangis, dan lagi-lagi Yuki membuat seseorang kembali menangis, padahal ia sudah memutuskan untuk tak membuat orang lain menangis lagi. Seka menyadari kalau Yuki itu benar-benar dicintai dan tak ada yang berharap kalau Yuki menghilang. Yuki juga sadar soal itu, dan pastinya jika Yuki menghilang, semua orang akan menjadi sedih. Seka yang tak tahan langsung memeluk Yuki sembari meminta maaf. Pasti sakit rasanya mengetahui kebenaran yang ada. Yuki tak menyangka kalau Seka sebegitu besar usahanya hanya untuk Yuki. Seka tersenyum dan bertanya ke Yuki kalau Yuki pasti tahu alasan mengapa Seka melakukan ini. Yuki tersipu malu dan berkata pasti karena Seka begitu menyukai Yuki. Seka tersenyum dan langsung mencium Yuki karena itu sudah jelas. Seka menyadari satu hal, meskipun Yuki mengetahui kebenarannya, tapi mengapa Yuki tak berubah di hadapan Seka? Itu karena bagi Yuki, Seka tak pernah sekalipun menyakitinya. Bagi Yuki, saat ia berada di titik terendah sekalipun, Seka selalu hadir melindunginya. Di saat semua orang menolak keberadaan Yuki, Seka datang memberikan kasih sayangnya dan menjadi tempat untuk Yuki berpulang. Seka bahkan pernah berkata kalau Yuki bisa tinggal bersamanya. Yuki berterima kasih atas segala yang telah Seka lakukan untuknya, dan lagi-lagi membuat Seka menangis karena begitu senangnya melihat Yuki yang sekarang. Yuki sadar itu bukanlah air mata kesedihan, tapi air mata kebahagiaan. Setelah itu Yuki dan Seka mandi bersama, di mana Yuki pamer ia sudah bisa membuat sushi dan akan mengajak Seka pergi bersama. Seka merasa senang Yuki akan membuatkan sushi untuknya. Bagi Yuki ini sudah menjadi kebiasaan bagi mereka mandi bersama sejak Yuki kecil dulu. Tapi meskipun begitu, bagi Yuki yang sekarang sangat sulit menatap Seka dengan tenang. Seka menjadi khawatir dan berkata kalau mulai sekarang Yuki akan mengalami hal yang menyakitkan. Apakah Yuki tak masalah dengan itu? Yuki berkata untuk tenang saja, ia akan baik-baik saja sekarang. Apalagi mengetahui akan ada orang yang akan menolong Yuki, dan pastinya Seka akan membantu Yuki bukan dengan wajah yang memelas. Seka dibuat terpana dapat melihat wajah imut Yuki dan menjadi begitu bahagia. Yuki menyadari ada banyak orang yang mendukung Yuki, hanya saja Yuki tak pernah menyadari itu. Walaupun Yukito terluka lagi, tapi ia tak akan kalah seperti dulu. Yukito berkata kalau ia juga menyukai dirinya yang sekarang, karena Yuki tak ingin kehilangan semuanya. Yuki berdiri dan berkata kalau ia tak akan kalah dan siap menghadapi apapun yang menghadangnya. Dan inilah kepribadian Yuki yang sebenarnya, dan bukan sesuatu yang dibuat-buat oleh Seka, karena Yuki adalah Yuki. Sedangkan Seka dibuat terpukau melihat titik yang begitu besar dan tampak luar biasa. Yuki menyadari apa yang telah ia lakukan sekarang. Mengapa ia harus menunjukkan titiknya di hadapan Seka? Memang benar mereka sudah mandi bersama sejak kecil, tapi ini beda cerita. Seka berkata kalau ia sudah siap kapanpun kalau Yuki pengen begituan, tapi bukan itu maksud Yuki. Seka bahkan berkata ia sudah membeli kostum mesum. Seka berkata kalau ia akan membersihkan tubuh Yuki di setiap sudut dan membuat Yuki menjadi panik. Setelah itu Yuki dan Seka pun tidur bersama, di mana Seka tak menyangka hari ini datang juga. Yuki berkata kalau Seka tak pernah menyakitinya, tapi kenyataannya tak begitu, karena Seka lah yang paling melukai Yuki. Bahkan sampai saat ini Seka masih dapat mengingat hari itu, hari ketika ia menjaga Yuki saat Oka pergi bekerja. Saat itu Seka sedang kebingungan, ragu akan masa depan. Tiba-tiba Yuki datang menghampiri Seka dan memanggilnya Mama. Melihat itu dengan cepat semua keraguan Seka menghilang. Seka bingung kenapa selama
selama ini ya begitu resah. Padahal itu semua tak ada artinya, karena masih ada yang lebih penting dibanding itu. Bagi Seka, hari ini adalah hari janji Seka dan Yuki, di mana Yuki datang dan menginap di rumahnya. Dan sekarang Yuki seharusnya baik-baik saja, karena Yuki sudah menyadari akan ada orang-orang yang datang membantunya. Jadi mantra semacam itu tak dibutuhkan lagi bagi Yuki. Mungkin bantuan Seka tak diperlukan lagi dan Yuki tak akan datang ke tempat ini lagi. Rasanya itu membuat Seka merasa begitu kesepian, di mana Yuki memanggil nama Seka dalam tidurnya dan membuat Seka merasa senang dan berkata kalau semuanya akan baik-baik saja sekarang. Dan cerita pun akan kita lanjut lagi.